Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tentu kembali kita membersamai kajian Tazkiyatun Nafas, satu kajian membedah kitab yang ditulis oleh tiga ulama besar, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Abu Hamid Al-Ghazali, dan Ibnu Rajab Al-Hambali. Tiga-tiganya subhanallah penulisannya hampir sama, kemudian dirangkum, dikumpulkan oleh Dr. Ahmad Farid menjadi satu kitab namanya Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruha ulama'us salaf. Bagaimana kitab ini berbicara kita semua bisa mengelola hati, menata hati, membersihkan hati sebagaimana ditulis, diakui oleh ulama-ulama salaf kita. Tazkiyatun Nafas, sebagaimana saya juga menyampaikan di dua pertemuan yang lalu, ini merupakan salah satu misi utama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah menyampaikan risalah ini. Surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu cukup jelas, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita umat manusia ini matikan. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah umat manusia ini utusannya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah mengutus kepada umat manusia ini. Apa misinya? 3. Yang pertama tilawah, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini Al-Qur'an 30 juz ini telah sampai kepada kita, alhamdulillah. Tidak ada satu huruf pun yang tertinggal, apalagi satu kalimat, satu ayat itu utuh disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, dan Rasul menyampaikan kepada kita, membacakan, bahkan cara bacaannya, tajwidnya, makhraj hurufnya, maknanya semua telah dijelaskan oleh Rasulullah kepada kita. Tapi tidak hanya itu, wa yuzakkihim. Nah, inilah pembahasan kita, Pak. Nabi juga punya misi, ya, tujuan bi'tsahnya beliau, diutusnya beliau, yuzakkihim, mentazkiyah para sahabat ini, kita semua umatnya ini. Apa yang disucikan? Hati kita dibersihkan. Jadi hati ini jemaah sekalian
harus kita rawat sesuai dengan misi utama Rasulullah untuk mengelola hati ini. Kemarin kita sudah menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, sadarilah, ketahuilah bahwa setiap tubuh manusia itu ada segumpal mudghah, segumpal daging atau segumpal darah, yang gumpalan itu Pak terletak di dada kita ini. Idza salahat atau idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila baik gumpalan itu maka seluruh anggota tubuh kita akan baik. Na'udzubillah. Wa idza fasadat, kalau rusak gumpalan itu karena dia tidak rawat, dia tidak tazkiyah, dia tidak jaga, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh manusia itu juga akan rusak semuanya. Apa itu? Ala wahiyal qalb, itulah hati. Nah, dari situ jamaah sekalian kitab ini muncul. Ya, disengaja oleh ulama-ulama kita dijadikan satu kitab khusus. Dan mohon maaf, justru inilah Pak yang banyak di antara kita tidak memperhatikan. Sekarang orang baca Quran, menjalankan misi Rasulullah, tapi Quran masih belum masuk ke dalam hati kita. Banyak saat ini orang baca Quran hanya terjebak dengan rutinitas, tapi nikmat baca Quran masih belum nyambung di hati kita. Ya, banyak orang salat berjamaah, tapi kekhusyuan yang ada dalam hati kadang-kadang juga tidak masuk dalam hati kita. Betapa banyak orang tahajud tiap malam, tapi hanya terjebak dengan rutinitas saja. Tapi nikmat tahajud dalam hati kadang-kadang tidak dirasakan, jemaah sekalian. Nah, kita ingin pembahasan ini antum jenengan ketika membahas masalah ini, jadi semua amal saleh kita, baik itu amal saleh hablum minallah atau amal saleh hablum minan nas, dirasakan nikmatnya oleh hati ini. Kemarin kita sudah membahas apa tujuan tazkiyah ini, tujuan kajian tazkiyah ini, yaitu iltizamus syariati fi yusrin wa surur. Bagaimana kita ini iltizam, Pak. Apa iltizam ini? Komitmen dengan nilai-nilai agama. Memang kita turun ke dunia ya untuk menjalankan misi agama ini, jemaah sekalian, untuk beribadah kepada Allah. Misi peribadatan ini, apakah peribadatan hablum minallah atau peribadatan katanya dengan hablum minan nas, kadang-kadang banyak di antara kita masih belum masuk dalam hati, jemaah sekalian. Nah, tazkiyah ini bagaimana antum ketika salat merasakan nikmatnya salat. Ketika baca Quran merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Ketika salat malam merasakan nikmatnya salat malam. Ketika haji umrah merasakan nikmatnya tawaf, nikmatnya sa'i, nikmatnya wukuf, nikmatnya mabit dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya terjebak dengan rutinitas saja, jemaah sekalian. Inilah tujuan utama belajar tazkiyatun nafas, sehingga apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala fi yusrin, kita merasa mudah, Pak. Enteng melaksanakannya, dan ketika dilaksanakan wasurur, ada perasaan bahagia, perasaan senang, Pak, hati terasa. Dan memang di hati inilah letaknya kita bahagia. Di hati ini pula lah jemaah sekalian letaknya iman, Pak. Iman itu di hati, bukan di otak kita. Di hati pula lah Pak kita ini muncul rasa cinta satu sama lain. Maka pengelolaan hati ini tidak bisa tidak, harus kita jaga dengan benar. Nah, saudara, kita sudah bahas pula di pertemuan terakhir itu macam-macam hati dalam Al-Quran. Ada qalbun salim, mudah-mudahan hati kita semua insyaallah ini yang Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat ketika kita berjumpa untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini menghadap Allah, sudah tidak bermanfaat lagi Bapak harta yang kita miliki, karena harta kita tidak bisa nyogok malaikat, tidak juga kita bisa nyogok Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat sudah harta jemaah sekalian. Wala banun, begitu pula anak tidak bisa membantu orang tuanya lagi. Ya, anak yang dibangga-banggakan, anak kadang-kadang Mbak, kita ini orang tua
Kalau sudah masuk kepala 5, kepala 6 ada kebanggaan kepada anak. Ya, bahkan kalau sudah masuk usia pensiun terjadi split tawakal, Pak. Antara tawakal kepada Allah dan tawakal kepada anak. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat anak juga tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita, tidak bisa memberikan manfaat kecuali yang datang menemui Allah biqalbin salim, dengan hati yang lurus, Pak, hati yang benar, hati yang selamat. Jamaah sekalian, siapa hati yang selamat ini jamaah sekalian? Merasa harta yang dia miliki bukan miliknya, ini titipan Allah dan saya harus mengembalikan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat merasa, Pak, anak-anak kita ini titipan Allah. Saya akan mendidiknya sesuai dengan arahan Allah. Saya berharap anak saya nanti akan bisa menyeret kita semua, Pak, menarik baju kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kembali kepada ketulusan dan keikhlasan serta kebersihan dan kejernihan hati kita. Makanya kita kenal dengan istilah tazkiyatun nafas ini. Nah, yang kedua ada hati yang mati, Pak. Ini juga sudah kita bahas, saya muqaddimah di pertemuan yang lalu. Ini adalah hatinya orang kafir, hatinya orang munafik. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum adzabun alim. Ini hatinya orang kafir jemaah sekalian. Walaupun juga pada orang-orang munafik juga ada sakit yang parah, Pak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Langsung Allah berbicara begitu. Mudah-mudahan bukan hati kita semua jemaah sekalian, dan kita dijauhkan dari hati yang mati. Ya, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya mereka itu bukan buta mata, tapi buta hati yang ada dalam dadanya itu. Dia tidak bisa lagi melihat kebenaran. Dia tidak tahu apa inti tujuan hidupnya, itu tidak jelas jemaah sekalian. Mau kemana kita hidup ini? Orang kalau sudah hatinya mati tidak ada bedanya jemaah sekalian dengan makhluk yang sudah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dara'na li jahannama katsir minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna. Biar disebut pertama kali, Pak. Jahannam itu nanti akan dipenuhi ya banyak dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Itulah mereka punya hati tapi hatinya tidak bisa memahami kebenaran. Hatinya kotor jemaah sekalian. Hatinya penuh kedengkian, penuh kebencian. Hatinya tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan merasakan nikmat, bahkan ketika dihadapkan dengan ibadah terasa gelisah orang-orang seperti itu. Itulah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, jemaah sekalian, yang ketiga ini, Pak, inilah sebenarnya hati kita semua. Dan dengannya para ulama dalam membahas masalah ini, yaitu qalbun marid, hati yang apa? Yang sakit. Ini hati kita semua jemaah sekalian. Rata-rata, Pak. Jangan khawatir, nanti akan ada masa sembuh ya. Disinilah kita perlu mentazkiyah. Memang tidak akan bisa, Pak, hati kita bersih terus, sehat terus, sama seperti fisik, Pak. Tidak selamanya fisik kita sehat terus ya. Pasti nanti akan mengalami masa apa? Masa sakit. Apalagi di pancaroba seperti ini, flu tiba-tiba datang mendadak, Pak ya. Tiba-tiba diare, sakit fisik sama. Ya. Hati juga kadang-kadang juga merasakan sakit. Dan biasanya sakitnya hati manusia itu jemaah sekalian itu disebabkan karena apa? Karena jauhnya kita dari aturan Allah. Karena maksiat, karena dosa, karena kesalahan yang disengaja jemaah sekalian. Itu pasti. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat pasti membuat hati kita ada nokta hitam. Kemarin hadis Hudzaifah ibnul Yaman sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Memang oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah-fitnah kehidupan ini, hidup ini kan penuh fitnah, Pak. Ya. Fitnah-fitnah kehidupan ini akan dibenturkan ke hati manusia, Pak. Ya, 'udan 'uda. Ya, ibarat anyaman tikar, Pak. Ka'ardil hasir 'udan 'uda, bagaikan anyaman tikar kata Nabi. Tikar, Pak, dianyam begini, Pak. Ya, saling terkait begitu jamaah. Kan itu hati kalau kena maksiat, Pak, mengikat, Pak. Maksiat lagi ikat sampai akhirnya hati kita gelap jamaah sekalian. Kalau dibiarkan terus jadi mati.
Tidak ada bedanya dengan hatinya orang kafir dan hatinya orang munafik. Ya, tapi kalau kita antisipasi dengan tazkiyah ini, dengan bagaimana cara kita mengelola hati, membersihkan hati, nanti kita akan bahas Pak bagaimana cara mensucikan hati itu. Insyaallah hati kita akan jadi bersih terus menerus ma'asyal muslimin. Saudara, di antara sekali lagi saya berkesimpulan sakitnya hati manusia ini rata-rata, bukan rata, pada hakikatnya itu dirusak oleh maksiat Pak, dosa. Dan lagian mohon maaf, siapa di antara jenengan yang kemudian bisa lepas Pak dari dosa ini? Tidak ada ya akhi. Monggo sampean perhatikan, renungi Pak, dari mulai subuh tadi sampai sebelum masuk ke masjid, siapa yang steril dari dosa Pak? Tidak ada. Ya, dosa mulut, kadang gunjing orang Pak ya, mengumpat, marah-marah yang tidak jelas, ya, memfitnah, omongan yang tidak ada manfaatnya, kotor, maksiat mata Pak. Aduh, saya paling takut dengan maksiat mata ini, ma'asyar muslimin. Kadang kita tidak mau melihat Pak, tapi dipaksa melihat jamaah sekalian. Ya, itu hidup dan kehidupan jamaah sekalian. Maksiat telinga, mendengarkan gosip, mendengarkan omongan-omongan, dan kita menikmati Pak, mewarnai hati kita. Ya, dan maksiat-maksiat seluruhnya jamaah sekalian, hati-hati Pak. Jangan putus asa. Ya, jangan putus asa, kita punya Allah. Ya, dan Allah siap mendengarkan Pak celetukan kita, munajat-munajat terbaik kita, pengakuan kesalahan kita. Ya, menunjukkan betapa kerdenya kita di mata Allah. Karena kalau saya pribadi Pak, curhat kepada Allah, saya ceplas-ceplos. Saya sampaikan apa adanya, ya Allah, Engkau pula yang menciptakan nafsuku. Yang menciptakan nafsu ini juga Engkau ya Allah. Tapi Kau punya misi, nafsu Kau ciptakan berada pada tubuhku supaya saya bisa mengelola dunia ini. Tapi kadang-kadang saya terpengaruh dengan indahnya dunia ini, sehingga lupa akan kewajiban saya sebagai hamba-Mu. Banyak Pak saat ini orang kecerdasan berfikirnya terkalahkan Pak oleh rongrongan nafsunya. Banyak sekarang jamaah sekalian kejernihan hatinya Pak, nuraninya juga dikotori oleh rongrongan hawa nafsunya jamaah sekalian, oleh syahwatnya. Jangan putus asa Pak, istighfar, bertobat. Istighfar dan tobat itu menunjukkan kalau kita ingin mentazkiyah diri kita jamaah sekalian. Terus begitu jamaah sekalian. Jadi kesimpulannya saya berani mengatakan rata-rata hati bisa jadi sakit itu disebabkan karena dosa, dan kita tidak lupa atau kita lupa atau menyengaja Pak tidak segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan tobat kita. Saudara, malam ini izinkan saya untuk berbicara di antara semua penyakit-penyakit hati itu ada penyakit Bapak yang meracuni hati. Saya ulangi lagi. Di antara sekian penyakit-penyakit hati itu, sehingga mengganggu tazkiyah kita jamaah sekalian, nikmatnya kita berkomunikasi, bermunajat, beribadah kepada Allah, selain dia katakan karena masalah dosa dan maksiat, di antara sekian banyak dosa dan maksiat itu ada yang meracuni hati Pak. Apa itu? Para ulama mencatat ada berapa? Ada empat hal Pak. Namanya sumumul qulub, racun hati. Pak, ini bukan sakit lagi tapi racun ya Mak sekalian. Tahu racunnya Mak sekalian? Itu racun Bapak. Dulu kalau perang kan pakai racun ya Pak ya. Panahnya dicampur racun, kemudian dia apa? Dilepas masuk ke tubuh musuhnya. Tak nyampe seperempat jam, setengah jam, kejang, mati Pak. Racun menyebar. Ya, ini racun fisik Pak. Jenengan kalau kena racun, kena infeksi segala macam, infeksi kan racun Pak ya. Datang ke dokter, biasanya dokter tumor dialihkan ke dokter bedah Pak. Itu dibersihkan, dikeluarkan nanahnya, disemprot dengan antibiotik segala macam, alkohol, dikeluarkan sampai bersih, kemudian diinjeksi Pak ya dengan antibiotik dosis tinggi jamaah sekalian. Kemudian setelah bersih Pak, dijahit jemaah sekalian, karena sudah ada luka kena racun. Ini fisik Pak, kalau kita bicara fisik jemaah sekalian. Oke, dokter bilang tolong nanti 2-3 hari
balik kontrol ya. Saya khawatir takut bengkak. Kalau bengkak berarti racunnya masih ada, infeksinya masih ada. Kan begitu jemaah sekalian. Kalau bengkak Pak, dibedah lagi tuh jemaah sekalian, dibuka lagi jahitannya Pak. Dirapikan lagi jemaah sekalian. Dibius sedikit, dirapikan lagi. Kalau sempurna Pak, bersih betulan karena sudah diinjeksi. Saya jadi teringat saya pribadi Pak. Punggung saya ini jemaah sekalian. Ini lumbal 4 dan 5 ini Pak. Ini tidak asli jemaah sekalian. Saya kena racun bernanah. Saya dulu hobi akupuntur Pak. Tusuk jarum. Lu bagus bukan tidak bagus jemaah sekalian. Saya ketika tusuk jarum begitu langsung sembuh Pak. Cuma nanti dapat 3-4 hari kumat lagi. Ya biasalah. Ya kayak gitu. Ternyata bagus cara pengobatan begitu, cuma kadang-kadang tempatnya tidak steril Pak. Tempat apa? Makanya antum kalau datang ke akupuntur cari dokter yang spesialis akupuntur Pak, karena nanti ruangannya juga disteril ya Mak sekalian. Nah, ini masuk kemudian bernanah sampai makan tulang, sampai apa namanya jemaah sekalian, bantalan ini Pak, bantalan persendian kita ini Pak, 4 dan 5 itu hancur ya Mak. Saya diganti bantalannya bukan asli lagi Pak, bantalannya palsu ya, bantalan buatan dokter spesialis ahli bedah saraf itu jemaah sekalian. Dan sebagian tulangnya sudah kemakan Pak, kemudian dikerok, dibersihkan, dikasih semen, dia semennya tuh Pak dengan tulang balik lagi jemaah. Kemudian ada pen di sini. Itu saya masih ingat betul Pak. 1 bulan penuh saya jemaah sekalian. Itu dibom dengan antibiotik dosis tinggi Pak. Itu disuntik di sini jemaah sekalian. Disuntikkan Pak antibiotiknya jemaah sekalian. Utuh segini Pak. Pelan-pelan. Jam 8 pagi. Ya. Jam 3 sore, nanti jam 12 malam Pak. Terus nanti 8 pagi terus begitu, sehari 3 kali, 1 bulan Pak. Karena dokternya tidak mau spekulasi. Setelah bersih semuanya, dibom Pak. Itu pun nanti suruh foto lagi, takut masih ada. Alhamdulillah sudah tuntas jemaah sekalian. Nah sama Pak, begitu sembuh apakah balik asal Pak? Sampai kalau ngelihat punggung saya nih jemaah sekalian, ini ada bekas jahitan Pak. Ada bekas jahitan ini. Kira-kira 10 cm ya, 20 cm jemaah sekalian. Bekas jahitan bedah. Enggak bisa balik lagi, Pak. Ada bekas di situ. Ada bekas, Pak. Nah, racun juga begitu. Orang kalau udah kena racun di fisiknya, Pak, sama. Sama juga ketika racun masuk ke dalam hati manusia, itu susah menghilangkannya, Pak. Illa man rahima rabbuna, kecuali Allah ngasih rahmat sama kita, Pak. Berbekas. Apa racun itu? 4. Yang pertama adalah dikatakan dalam kitab ini, unaqsudu bis-sumum al-arba'a. Yang kami maksud dengan racun-racun yang 4 itu apa? Fudulul kalam. Ya Allah. Banyak ngomong. Banyak bicara, Pak. Ya, orang kalau banyak bicara, banyak racunnya jemaah sekalian. Banyak ketergelincirannya. Dan setan Pak mencari di peluang ini luar biasa. Ada orang puluhan tahun Pak tidak pernah ada masalah, salah ngomong sedikit Pak bisa rusak yang puluhan tahun itu jemaah sekalian, karena omongan sesaat dan tidak mau memaafkan. Karena dahsyatnya apa? Omongan. Namanya fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Nanti saya akan bahas masalah ini. Yang kedua adalah fudulun nadhari, mengumbar pandangan mata. Mata Pak. Melihat biasanya sih lawan jenis kalau kita laki-laki ya. Dan subhanallah Pak, kita laki-laki tidak pernah bosan melihat lawan jenis Pak ya. Hatta umur kita sudah kepala 6, kepala 7 masih nyambung terus Pak. Walaupun nafsu tidak mampu lagi Pak, tapi mata masih nyambung. Semangat memandang itu masih terus Pak. Semua Pak. Kata Imam Syafi'i, mohon maaf, Imam Syafi'i itu siapa itu Pak? Allah salah seorang a'immah mengatakan, ini mata hatta umur kita 80 tahun Pak. Ya.
berada di rumah sakit udah terlentang, Pak. Infus sini, infus sana, segala macam. Kaki juga diinfus. Tapi yang datang perawatnya ayu, Pak. Itu mata masih nyambung, Pak. Walaupun nggak punya nafsu kita, Pak. Cuma mata ini masih menikmati, Pak. Akan kecantikan lawan jenis ini, ma'asyarul muslimin. Semua ya, semua. Laki-laki begitu, Pak. Dan mudah-mudahan bahasa saya difahami oleh ibu-ibu. Memang setiap laki-laki itu sifatnya, sifat dasarnya itu paling tidak kuat ketika melihat apa? Lawan jenis. Benar apa salah jemaah sekalian? Sudahlah, kita tidak boleh membohongi diri kita sendiri, Pak. Dia termasuk yang berbicara ini, Pak. Sama. Illa man rahimah rabbuna. Ini sila, Pak, kaidahnya wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan buat mukmin laki-laki, ya, ayo jaga pandangan apa? Matamu itu. Sebab kalau tidak kuat, Pak, wa yahfazu furujahum, jaga pula kemaluannya. Dari mata ini, Pak, kemaluan berdiri jemaah sekalian. Kemaluan bergerak, Pak. Kalau tidak kuat iman, terjebaklah kita yang namanya dosa perzinahan itu, ma'asyarul muslimin. Kadang tidak berzina, Pak, tapi zina tangan, berjabatan tangan, menyentuh lawan jenis, meraba segala macam dan lain sebagainya. Nanti puncaknya itu, na'udzubillah, itu wa farjuhu, ya, kemaluannya, Pak, yusaddiqu yukadzibu. Apakah dia membenarkan atau mendustakan? Bisa menolak semua itu. Awalnya itu dari mata, ma'asyarul muslimin. Nanti saya akan bahas detail masalah ini karena satu persatu perlu saya bedah jemaah sekalian. Ini kaitannya dengan racun hati. Nah, yang ketiga apa? Fudulut ta'am. Berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Hati-hati, Pak, dengan makan, ya. Tapi Masya Allah, orang-orang gesik dan seger-seger, Pak, ya. Tidak terlalu gemuk-gemuk. Yang gemuk 1-2 lah, Pak, ya. Ya. Biasanya orang kalau banyak makan, Pak, kurang gerak. Ya. Kalau udah kurang gerak, banyak tidur. Ketika sudah banyak tidur, peluang-peluang amal saleh tidak bisa dilaksanakan. Makanya Nabi mengatakan, Dayyiku majalis syaitan bisiyam. Ayo persempit perjalanan setan yang masuk lewat peredaran darah manusia ini dengan apa? Dengan banyak puasa gitu. Inna syaitana yajri bibna adama majrad dam. Setan ketika berjalan, Pak, menggoda manusia itu lewat peredaran darahnya, jamaah sekalian. Maka persempit setan untuk tidak masuk dengan cara apa? Perbanyak puasa, sehingga jangan banyak makan. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan makan yang menjadi racun? Nanti kita bahas ini. Nah, yang keempat, racun yang keempat itu adalah fudulul mukhalatah atau fudulul khiltah, berlebihan dalam pergaulan, pertemanan, persahabatan. Betapa banyak, Pak, hati manusia rusak karena masalah sahabat, ya. Kalau bahasa Nabi kesimpulannya apa? Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berteman, bersahabat, berkawan. Baik. Kawan yang bagaimana, Pak, yang jadi racun? Nanti kita bahas pula masalah ini. Izinkan malam ini saya membahas racun yang pertama dulu. Fudul apa? Al-kalam. Banyak bicara. Saya sebenarnya, Pak, sudah mengurangi banyak bicara. Tapi yang namanya ustadz harus bicara. Ya. Ya, kalau tidak bicara tidak ada pengajian, Pak. Minimal yang mengiang-ngiang terus, Pak, yang menghantui perasaan saya ini, yang saya bicarakan ini, Pak. Ya. Sudah setengah jam lebih, Pak, saya bicara ini. Yang saya bicarakan ini, ma'asyarul muslimin, saya mampu mengamalkan atau tidak, Pak? Kalau tidak jadi racun bagi saya. Walaupun yang saya sampaikan qaulullah qaulur rasul, Pak, berdakwah. Lima taquluna ma la taf'alun. Hei Dirham Muhammad, bisa-bisanya kau ceramah sana sini, bicara tentang tazkiyatun nafas, ngelola hati, tapi hatimu busuk, kata Allah. Engkau tidak mengamalkan apa yang kau bicarakan.
Ya, hanya asik menghipnotis orang dengan pembicaraanmu, tapi kamu di lapangan justru kamu yang bermaksiat kepadaku dengan mulutmu itu. Kenapa? Kita tidak mengamalkan, Pak. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ini Pak pukulan buat saya. Bisa-bisanya engkau menyuruh orang untuk berbuat baik, ngajak orang salat, tapi salatnya paling malas. Ngajak orang berbicara masalah indahnya puasa, pentingnya puasa, tapi tidak pernah puasa. Ngajak orang tahajud, tapi tidak pernah tahajud. Ngajak orang suruh baca Quran, tapi jauh dari Al-Quran. Ini yang kita takuti, Pak. Ini kita takuti. Ya. Wa antum tatlunal kitab, dan kalian baca Quran itu. Engkau lupa pada dirimu sendiri. Yang kau bicarakan tidak kau amalkan, dan kau baca kitab itu. Mana akalmu, kata Allah? Afala ta'qilun. Allah keras, Pak. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka. Besar kemurkaan Allah. Kabura maqtan. Sangat besar murkanya Allah. Engkau bisa berbicara tapi tidak mengamalkan apa yang kau bicara. Ini Pak minimal fitnah fudul al-kalam. Saya merenung ya, ini kalam-kalam baik, Pak ya. Ya, Pak ya. Lalu bagaimana dengan kalam-kalam yang tidak baik, Pak? Saya menyampaikan qaulullah Allah, qaulur Rasul, minimal saya tidak mengamalkan, orang mengamalkan, Pak. Tapi tetap ancaman bagi saya. Lalu bagaimana kalau orang mengajak kepada omongan, Pak, ngajak kepada keburukan? Coba lihat jemaah sekalian dahsyatnya pembicaraan ini, Pak. Ya Allah. Saya jadi teringat bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertulis pulang dalam kitab ini jemaah sekalian, dalam Musnad Imam Ahmad, dari sahabat Anas bin Malik, pembantu Rasulullah, mengatakan an Rasulillah, Nabi pernah bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus iman seorang manusia, seorang hamba itu, kecuali harus lurus dulu, istiqomah dulu apa? Hatinya. Wala yastaqima qalbuhu, hatinya tidak akan lurus, tidak akan istiqomah hatta yastaqima lisanu, sampai lurus istiqomah dulu, Pak, lisannya. Dia meyakini betul, saya tidak akan berbicara orang itu kecuali yakin pembicaraannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis yang lain Nabi mengatakan kepada kita, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Ingat ya, semua pembicaraan anak manusia ini alaihi Pak, la lahu. Apa alaihi jemaah sekalian? Akan dihujat oleh Allah, akan ditanya oleh Allah, akan diminta pertanggungjawabannya, tidak lepas begitu saja. Apa bedanya Pak alaihi dengan lahu, Pak? Kayak orang mengatakan ketika orang nikah, barakallahu laka wa baraka alaika. Apa bedanya jemaah sekalian? Kalau laka, Pak, itu positif, kalau alaika negatif. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu di saat sukses menata kehidupan rumah tangganya. Wa baraka alaika, tetap Allah berikan keberkahan kepadamu ketika ada goncangan, Pak. Alaika, ada masalah dalam rumah tanggamu, tetap dalam keberkahan Allah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Kayak apa, Pak? Dalam di hadis yang lain, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa memberikan hujjah kepadamu atau menghujat kamu. Quran itu, Pak, bisa membela kita, Pak, atau mencelakakan kita. Laka au alaika. Sama, Pak, di sini jemaah sekalian. Setiap ucapan anak manusia alaika, la lahu, la laka. Kullu kalami bi Adam alaihi, la lahu. Setiap ucapan anak manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya, tidak lepas begitu saja, Pak, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pernah dengar surat dalam surat Al-Kahf, Pak? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak keluar lafaz dari mulut seorang manusia, kata-kata apapun pula, Pak. Semua kata-katanya, semua lafaznya pasti dicatat oleh malaikat apa? Raqib dan atid, Pak. Semua pembicaraan kita, Pak, direkam ya, Mas sekalian. Rekamannya, Pak, lebih tajam, Pak. Ya. Insyaallah sinyalnya Allah, Pak, tak terganggu. Ya, wifi-nya Allah kuat sekali, jemaah sekalian. Rekam betul. Kemana kita berbicara, kemana arahnya Allah tahu betul, jemaah sekalian. Nah, saudara, coba jenengan lihat kenapa Nabi, Pak, ketika memberikan nasihat takwa setiap Jumat, nasihat pekanannya itu termasuk juga kajian-kajian seperti, tapi yang paling banyak itu hadisnya ketika khutbah Jumat. Nabi tidak pernah lepas dengan nasihat takwa dengan 3 ayat ya. Ayat yang terakhir itu, Pak, itu takwanya ukurannya sejauh mana sampean bisa berbicara benar. Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana takwanya di sini, akhi? Bukan haqqa tuqati lagi, Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin, bukan lagi, Pak. Takwa bukan hablum minan nas lagi, Pak. Tapi takwa di sini bagaimana cara kita berkomunikasi. Berbicaralah dengan pembicaraan qaulan sadida. Orang bertakwa itu ukurannya bisa dilihat, Pak, bagaimana cara dia berbicara, jemaah sekalian. Bapak Ibu, saya agak ngeri juga bicara masalah ini, jemaah sekalian. Ada satu keluarga, Pak, bertahun-tahun tidak pernah ada masalah, Pak. Puluhan tahun tidak pernah ada masalah. Hanya masing-masing punya kesibukannya sendiri-sendiri, walaupun silaturahimnya jalan, Pak. Selama ini jalan, tidak ada masalah. Sekali waktu ada satu kebijakan yang disampaikan, Pak, salah komunikasi, Pak. Salah sedikit. Tidak bisa menempatkan pembicaraan, tersinggung, Pak. Terus kebaikan yang telah dibina puluhan tahun itu, Pak, rontok karena kesalahan pembicaraan satu kali, jemaah. Tak mudah loh ini. Tolong, Pak, sampean lihat, Pak, permusuhan yang ada di antara kita, Pak. Rata-rata karena masalah apa, jemaah kalian? Halo, masalah apa, Pak? Masalah pembicaraan, Pak. Iya, hatta juga kaitannya dengan masalah bisnis, Pak. Awalnya karena masalah pembicaraan, Pak. Ada ketidakjujuran dalam bisnis. Itu tidak jujur kan masalah bisnis, masalah omongan, Pak. Tidak jujur masalah kata-kata, Pak. Kata kalau dalam kitab ini, jemaah kalian, wanahika, cukup larangan Allah tentang masalah mulut ini. Afatul lisan, dampak dari tergelincirnya lisan ini, coba lihat. Yang pertama, al-kalamul batil wal fahish, kata-kata batil, kata-kata yang keji. Ya. Wal kadzibu, dusta. Itu juga mulut, Pak, omongan, pembicaraan. Wal madah fi ghairi maudu'ihi, memuji-muji orang bukan pada tempatnya, Pak. Sebagaimana pula was-sukhriyah wal istihza, ngenyek, meremehkan orang, mulut juga, Pak. Orang jadi tersinggung dengan kita. Ya. Kemudian wal jidal, apa jidal ini, Pak? Debat. Debat juga mulut juga, Pak. Wal fitnah, menyebar fitnah, berita hoax, ini juga mulut juga, ma'asyal muslimin. Wan namimah, mengadu domba, Pak, mulut juga, pembicaraan juga, Pak. Wal ghibatu, apa riba ini, Pak? Gunjing orang, mulut juga, Pak. Mulut juga, Pak. Hampir semua maksiat ini didominasi oleh apa?
Dahsyat ulama kita ini, Pak. Ulama tazkiyah kita dahsyat. Memang mulut ini, ma'asyal muslimin, ada istilah, Pak, orang-orang Suratnya mengatakan mulutmu harimaumu. Ya. Salah berbicara, Pak, apalagi pembicaraan macam saya ini, Pak, di shoot kayak gini, Pak. Salah ngomong, jejak digitalnya tidak bisa hilang. Iya, Pak, enggak jemaah sekalian? Walaupun dia sudah taubat nasuh, Pak, karena ada orang tidak suka, Pak, diungkit lagi, Pak. Dikeluarkan pembicaraan sudah puluhan tahun yang lalu dan dia sudah taubat nasuh, Pak. Diungkit lagi, Pak. Tukaran lagi, Pak. Mulut. Hati-hati dengan mulut, Pak. Mohon maaf. Evaluasi bersama-sama, ma'asyar muslimin. Kita punya keluarga, Pak, ya. Punya istri. Sampean tukaran sama istri karena masalah apa selama ini, Pak? Halo, masalah apa, Pak? Rata-rata masalah apa? Monggo, Pak. Termasuk yang berbicara ini, Pak. Saya nikah tahun 90, Pak. Sudah 34 tahun. Naam. 34 tahun saya kawin, Pak. 1 bulan pasti ada 2-3 kali berantem sama ibunya Nana. Apalagi ibunya Nana juga ustazah juga, Pak. Berdalil, Pak. Sama-sama kuat dalilnya, Pak. Debat. Akhirnya masuk ke hati, Pak, setan masuk. Akhirnya enggak tegur sapa. Untung suaminya saya ini sadar, jemaah sekalian. Kalau udah 3 hari, Pak, saya harus mendekat. Hati lo ya, ini mau masuk malam yang keempat. Saya bilang gitu. Kata Nabi, tidak boleh seorang muslim tidak tegur sapa dengan saudaranya berapa? Lebih dari berapa? 3 hari. Kenapa 3 hari, Pak? Masih diberi rukhsah sama Nabi, biar emosinya bisa terurai di situ, jemaah sekalian. Tapi lebih 3 hari, Pak, ngalah kita, Pak. Ngalah itu bukan kalah. Sampai kalau terus, Pak, panjang. Bisa nambah sepekan, Pak. Bisa sebulan. Akhirnya, Pak, pungkur-pungkuran setan masuk, pihak ketiga datang, jemaah sekalian. Ngompori kita. Selingkuh segala macam. Dari omongan, Pak. Dari pembicaraan. Kadang-kadang kita kurang pandai memuji, Pak. Menempatkan kata-kata pujian pada ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak juga jarang pandai mengucapkan terima kasih kepada suami. Padahal suami itu paling senang ketika dipuji, Pak. Diucapkan terima kasih oleh istrinya, jemaah sekalian gitu. Tapi mulut ini berat, Pak. Tidak tahu kenapa, jemaah sekalian gitu. Ya. Pak, Rasul yang mulia, jemaah sekalian. Ya Allah. Saya merenung betul bab ini, jemaah sekalian, ketika masuk tentang al-liqa' baina zawjain, bagaimana perjumpaan pertemuan suami istri yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai omongan Nabi itu, Bapak, itu dirindu. Dirindu oleh siapa? Oleh istrinya, Pak. Nabi di rumah tidak terlalu banyak bicara, Pak. Ketika berbicara, Pak, ditunggu dan dihafal. Jadilah hadis itu, ya. Ya. Jadi, Pak, semua istri Nabi itu, Pak, itu menghafal, Pak. Omongannya dicatat, Pak, dalam benaknya dan pikirannya, Pak. Qala Rasulullah, bersabda suamiku Rasulullah gitu. Saya ingin nanya sama sampean, Pak, pernah tidak, Pak, sampean mengatakan berkata Sugiono gitu? Radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kita pedes, Pak. Justru yang diungkapkan, iya itu Ustadz, semua orang muji-muji di mimbar enak ngomong, tapi di rumah kasar kepada saya gitu. Itu yang diingat, Pak. Hati-hati, jemaah sekalian. Kenapa pula, Pak, banyak anak sekarang tidak hormat pada orang tuanya? Kenapa, Pak? Karena masalah apa, Pak? Apakah sampean tidak ngasih uang jajan? Apakah sampean tidak menyekolahkan mereka, Pak? Apakah sampean tidak bayar SPP-nya mereka? Bayar semuanya, Pak. Tapi kenapa anak tidak hormat sama kita, Pak? Karena masalah apa, Pak? Halo, terutama ibu-ibu, Pak. Kenapa sekarang banyak anak, Pak, kita tidak jadi figur bagi mereka, Pak? Karena pedesnya apa? Omongan kita ini, ma'asyiral muslimin. Bapakmu ini kurang apa? Mamamu ini kurang apa? Ya kurang ikhlas yang jelas, Pak. Kalau udah kayak gitu, jemaah sekalian. Iya kan? Ayah nuntut kebaikannya, Pak, ingin menunjukkan pada anak, Pak. Kata anak, loh, siapa yang nyuruh aku begini? Aku tidak minta kok. Aku lahir maunya dia sendiri kok. Cuma anak tidak bisa ngomong begitu, Pak. Cuma dia bingung, jemaah sekalian. Monggo, Pak,
Ayolah kita pelajari bagaimana pendidikan anak itu jamaah. Bagaimana komunikasi efektif Pak dengan anak-anak kita. Kapan kita perlu berbicara pada anak kita Pak? Dengan bahasa-bahasa yang pas, sesuai dengan kapasitasnya, kemampuan otak yang dimiliki oleh masing-masing anak kita. Cerdas Pak kita berkomunikasi jamaah sekalian gitu. Termasuk juga antar jamaah kita nih Pak. Betapa banyak sama-sama jamaah masjid Pak. 5 waktu ke masjid tapi pulang tidak tegur sapa. Ada tidak? Banyak kayaknya Pak. Tapi insya Allah masjid At-Taqwa sini tidak ada jamaah sekalian. Ya kalau ada 1-2 lah gitu ya. Rata-rata Pak karena masalah omongan Pak. Hati-hati takmir Pak. Takmir hati-hati. Antum dinamakan takmir, dikasih amanah Pak untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan jamaah masjid. Bukan hanya fisiknya saja ya akhi. Makmurkan orang-orangnya juga. Takmir itu Pak, punya kewajiban untuk memantau Pak. Siapa jamaah-jamaah yang bermasalah. Sampai bisa memberikan solusi Pak dengan omongan-omongan terbaik kita Pak. Dengan langkah-langkah konkret kita. Mulut ya akhi, mulut Pak. Betapa banyak guru Pak tidak dihargai sama muridnya karena masalah apa Pak? Mulut ya akhi. Mulut. Ada Pak. Sampai keluar kata-kata dari anak-anak saya, dosen killer, ustadz killer. Tahu killer Pak? Pembunuh. Kill. Tukang bunuh, membunuh nilai maksudnya jemaah sekalian gitu, tersinggungan apa, minta dihormati, kasar, saya nggak punya wibawa Pak, omongannya kotor. Tapi kalau guru Pak bisa ngomong, tahu masing-masing anak dengan siapa dia berbicara, ada wibawa, anak menghormati kita, kita pun juga cinta pada mereka, ma'asyal muslimin. Inilah dahsyatnya pembicaraan ma'asyal muslimin. Nah saudara, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir apa? Falyakul khaira. Kalau tidak bisa Pak, liyaskut. Barang siapa beriman, merasa beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, ingin masuk surganya Allah, hendaklah dia berbicara yang baik. Dia tidak mau berbicara kecuali yakin pembicaranya baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, diam Pak, tahan. Liyaskut. Sekut, apa sekut ini Pak? Semut, apa semut Pak? Diam. Diam itu iman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diam itu adalah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu apa? Qaulan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang lurus, yang benar. InsyaAllah ya akhi, kalau antum tidak mau berbicara kecuali pembicaraan yang yakin pembicaraan kita diridai oleh Allah, yuslih lakum a'malakum. Amal-amal kita semua Pak akan direformasi, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata Pak, pekerja-pekerja yang tepat, yang benar Pak, tidak banyak ngomong ya. Ya kan? Yang kalau ngomong Pak tutup poin. Tidak meliuk-liuk kemana-mana jamaah sekalian gitu. Saya Pak kadang-kadang lihat seseorang Pak, lihat bagaimana cara komunikasi Pak. Kalau ada orang Pak baru pertama kali kenal, oh Ustaz, apa kabar? Dominan Pak. Saya curiga pada orang ini Pak. Pasti ada sesuatu yang ditutupi dengan pembicaraannya itu jemaah sekalian. Sampean jangan terhipnotis dengan omongan jemaah sekalian. Orang itu terukur dengan apa? Amal Pak. Dengan kerja-kerja yang bermanfaat. Dia tidak mau berbicara kecuali pembicaraannya yakin ada manfaatnya. Tidak sia-sia. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ya, dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, kata Uqbah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najah? Apa sih makna sukses hidup itu? Jadi ini Uqbah Pak termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ada 10 sahabat Pak yang dicatat oleh para mu'arrikhin tarikhus sahabat itu ada 10 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Pertama itu siapa? Abu Hurairah, baru kemudian Aisyah Pak, kemudian baru Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Terus termasuk juga Uqbah di sini.
Tiba-tiba Uqbah datang menanya sama Nabi. Pertanyaan juga simpel, Pak. Ya Rasulullah, man najah? Apa sih sukses hidup itu? Atau mungkin barangkali Pak, apa ukuran sukses hidup itu? Nabi menjawab 3. Salah satunya Pak, urusan apa? Urusan mulut ini. Dan dinomor satukan sama Nabi. Beliau mengatakan, amsik alaika lisanak. Kalau kau ingin sukses, bahagia dunia akhirat, kata Nabi, amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu. Jaga apa? Lisanmu. Kalau orang Surabaya, Pak, jaga mulutmu. Ya, jaga mulutmu. Ya. Hati-hati Pak dengan mulut ini jemaah sekalian. Sukses kita di sini jemaah sekalian. Sukses kita pastikan Pak, sampai berbicara pada siapapun pula, jaga lisan ini. Oke. Yang kedua apa? Baru waliyasaka baituk, lapangkan rumah tanggamu. Pak, usahakan sampai masuk rumah Pak, lapang. Kalau bahasa Nabi, baiti jannati. Sampai masuk rumah, masuk surga Pak. Ya apa caranya ya Mas? Masuk surga Pak, masuk rumah masuk surga. Ngeliat istri bidadari Pak. Ngeliat anak Pak, pemuda-pemuda surga gitu. Ngeliat orang tua Pak, ini figur kita, jimat kita di situ jemaah sekalian. Masuk rumah tenang. Ya, itu pasti kita bahagia jemaah sekalian. Baru yang terakhir kata Nabi, wabki ala khati'atik. Biasakan menangis akan kesalahan dan dosamu yang kau perbuat itu. Pak, tangisi ya. Ini jenengan, ini bil munasabah ya. Ini kita kan berada di malam apa sekarang? Malam Sabtu ya. Ya Pak ya, malam Sabtu terakhir di 2024 ya. Monggo Bapak evaluasi diri kita ini. Jangan-jangan banyak dosa 1 tahun yang sudah kita lewati ini Pak. Tangisi Allah Subhanahu wa taala. Sukses hidup kita jemaah sekalian. Allah sangat bangga, sangat senang karena manakala kita menangis Pak karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik semua itu rentetannya jaga mulut ya, jaga mulut, jaga hubungan komunikasi rumah tangga, terus ketika ada salah apa? Tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini satu poin kita bahas malam ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita, mulut kita Pak. Paling tidak sibukkan saja Pak mulut kita dengan zikir ya. Dengan zikir, dengan baca Quran ya. Diskusi-diskusi agama ya. Omongan-omongan yang menyenangkan Pak ya. Pujilah orang Pak sesuai dengan kapasitasnya, jangan berlebihan ketika memuji orang ya. Ketika memberikan nasihat Pak, tahu diri. Pas tidak nasihat saya kepada orang ini. Karena banyak orang Pak menyampaikan nasihat tapi justru orang itu tersinggung dengan omongan kita. Hati-hati juga jemaah sekalian. Jaga lisan kita. Pastikan apa yang saya bicarakan ini punya tanggung jawab di mata Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik bi rahmatika ya akramal akramin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.